Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Anggia Suci Pratiwi, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini. Dan juga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah berkenan untuk menyimak dan hadir meskipun tidak secara langsung. Saya Ispi Aspia dengan nomor induk mahasiswa C2186207006 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang bagaimana sikap dalam berbahasa yang baik dan benar. Namun tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Sumi Srihandayani, Aski Aunilah, Ayu Lita Lestari, Dea Auliadara, dan Ibu Rina Natalia. Tak perlu panjang lebar, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka rangkaian agenda presentasi pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Untuk presentator pertama, yaitu Sumi Srihandayani, presentator kedua, yaitu Aski Aunilah, presentator ketiga, yaitu saya sendiri, Ispi Aspia, presentator keempat, Ayu Lita Lestari, dan presentator yang kelima, yaitu Dea Auliadara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi cikal bakal lahir dan pengesahan bahasa Indonesia. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mendapatkan tempat yang terpenting di antara bahasa-bahasa lain yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini sebagaimana dikukuhkan dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang 1945, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Realitas objektif tentang kedudukan bahasa Indonesia ini menimbulkan konsekuensi bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi antara lain sebagai pemersatu dan penandaan kepribadian bahasa. Nah, bahasa Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu ragam baku dan tidak baku. Nah, kita diharapkan dapat membedakan kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan kita dibolehkan menggunakan bahasa yang tidak baku. Sebagaimana bahasa resmi bahasa Indonesia digunakan pada waktu terjadinya komunikasi di kantor-kantor, sekolahan, dan di tempat-tempat resmi yang lainnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi juga digunakan secara tertulis, antara lain untuk keperluan penulisan dokumen resmi, surat perjanjian, surat wasiat, ijazah, sertifikat, peraturan perundang-undangan, dan lain-lainnya. Kenyataannya, di dalam praktik bahasa Indonesia, pemilihan bahasa resmi dan tidak resmi masih sulit diwujudkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan bahasa. Pada zaman sekarang, sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan pada waktu terjadi komunikasi di kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan di tempat-tempat resmi lainnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi juga digunakan secara tertulis, antara lain untuk keperluan penulisan dokumen resmi, seperti surat perjanjian, surat wasiat, ijazah, sertifikat, peraturan perundang-undangan,
dan lain-lain. Kenyataannya, di dalam praktik berbahasa, pemilahan bahasa resmi dan tidak resmi masih sulit diwujudkan. Penggunaan bahasa Indonesia oleh media massa dalam era reformasi sudah menjurus lepas kontrol. Kegirangan menyambut reformasi secara berlebihan yang membuat bangsa ini tidak terkendali, tampaknya juga telah mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di akhir-akhir ini. Dunia pers rata-rata sulit untuk dijadikan panutan dalam hal taat asas terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada semua lini kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah media komunikasi bagi masyarakat. Sebut saja televisi. Saat ini bukanlah merupakan barang mewah lagi seperti 15 atau 20 tahun yang lalu. Televisi sudah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Hampir setiap rumah memiliki televisi. Hampir setiap orang bisa menikmati siaran televisi, mulai dari pusat kota sampai pelosok pedesaan. Acara televisi tidak saja menyuguhkan informasi, namun diakui atau tidak unsur hiburan memiliki porsi yang lebih menonjol. Apabila kita kaitkan dengan sosiolinguistik, maka penggunaan bahasa di dalam acara-acara televisi ternyata menunjukkan sikap tidak taat asas terhadap bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa resmi di negara kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura, Banyumas, ataupun Betawi. Namun, sebagian besar tayangan film-film, sinetron atau acara hiburan yang lainnya di televisi menggunakan bahasa yang lebih cenderung ke arah bahasa dialek bahasa Betawi atau Jakarta. Sinetron-sinetron remaja di televisi dalam berkomunikasi tampaknya lebih asyik menggunakan bahasa lebih cenderung ke arah bahasa dialek bahasa Betawi atau Jakarta. Sinetron-sinetron remaja di televisi dalam berkomunikasi tampaknya lebih asyik menggunakan bahasa dialek Jakarta. Acara yang dikemas stasiun televisi untuk menyuguhkan berita-berita dan gosip tentang para selebritis Indonesia hampir dapat dipastikan memakai bahasa gaul, yaitu bahasa dialek Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu sikap berbahasa. Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan, perilaku, gerak-gerik. Jadi intinya, apapun itu yang termasuk pada pendirian, keyakinan, perilaku, itulah yang dinamakan dengan sikap. Kemudian, Lambert 1976 menyatakan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan juga konatif. Sekaitan dengan sikap, Anderson 1974 membagi sikap dalam 2 jenis, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan, ataupun sikap politik, sosial, estetis, dan sikap keagamaan. Kemudian, menurut Dittmar 1976, pengertian sikap bahasa ditandai dengan beberapa ciri, yaitu pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, distribusi pembendaharaan bahasa, dan perbedaan diaktelil juga problem yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar individu. Apabila di dalam satu masyarakat dikenal lebih dari satu bahasa, maka pemilihan bahasa manakah yang akan digunakan sebagai alat komunikasi umum di dalam masyarakat itu, yang mana nantinya akan menunjukkan sikap masyarakat terhadap bahasa tersebut. Jadi intinya, jika semisalnya dalam sebuah kampung ada sebagian masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda dan sebagian masyarakat lagi menggunakan bahasa Indonesia, kita lihat dari kampung tersebut manakah bahasa yang lebih unggul ataupun bahasa yang
sering diucapkan dari dua kaum ataupun dua masyarakat tersebut, yang nantinya jika ada salah satu bahasa yang diunggulkan, maka itu merupakan cerminan dari bagaimana sikap masyarakat menggunakan bahasa itu. Apakah masyarakat menggunakan bahasanya itu sesuai dengan kaidah ataupun bertolak belakang dengan kaidah? Apakah masyarakat tersebut memenuhi norma-norma dalam berbahasa ataupun tidak? D. Ciri-ciri sikap berbahasa. Menurut Addison, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Namun, sikap tersebut dapat berupa sikap positif dan negatif, maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Garvin dan Mathiot tahun 1968 merumuskan 3 ciri sikap bahasa. Yang pertama yaitu kesetiaan bahasa, language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegahnya dengan pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasa dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, yaitu kesadaran adanya norma bahasa, awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat, santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa, language use. Ketiga ciri yang dikemukakan Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sikap berbahasa. Sikap bahasa menunjukkan senang atau tidaknya seorang penutur terhadap bahasa. Oleh karena itu, jenis bahasa dapat dilakukan oleh dua, yakni sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Di sini saya akan menjelaskan sikap positif terlebih dahulu. Nah, sikap positif itu yaitu sikap antusiasme terhadap bahasa. Sikap positif tentu saja berhubungan dengan sikap atau tingkah laku yang tidak bertentangan dengan kaidah atau norma yang berlaku. Sedangkan sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Nah, di sini terdapat 3 ciri hal-hal yang menunjukkan bahasanya kebahasannya itu positif. Yang pertama, memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Nomor 2, memakai bahasa sendiri dan tidak memakai bahasa asing. Biasanya kan suka ada ya anak Jaksel itu biasanya bahasa Indonesianya itu dicampur dengan bahasa asing seperti dengan Inggris. Yang ketiga, memakai bahasa seperlunya. Jadi apabila memakai bahasa seperlunya, jadi tidak penghamburan kata. Yang kedua, ada sikap negatif, di mana sikap negatif ini sekelompok masyarakat tersebut tidak bangga akan bahasanya sendiri. Jadi ia rasa bangganya melemah dan akhirnya dia memakai bahasa yang jadi sekelompok masyarakat tersebut tidak ada gairah untuk belajar bahasanya sendiri. Jadi mereka seakan-akan asing terhadap bahasanya sendiri. Nah, menurut Lambert itu terdapat 2 hal yang dapat memotivasikan belajar. Yang pertama adalah perbaikan nasib, di mana ada sekelompok masyarakat yang ingin merubah perbaikan nasib tersebut. Jadi bahasanya tidak asing lagi. Yang kedua, terdapat keingintahuan terhadap kebudayaan masyarakat tersebut. Jadi ada sekelompok masyarakat yang ingin tahu gitu kebudayaan masyarakat tersebut apa. Jadi intinya motivasi belajar ini yang pertama ada mengubah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk agenda selanjutnya, yaitu sesi diskusi ataupun sesi tanya-jawab, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyanggah, kami persilahkan untuk bisa menuliskannya di kolom komentar. Namun sehubung dari itu, kami akan menarik kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu sikap berbahasa
dihitung dari bagaimana seseorang menggunakan bahasa di daerahnya, yang pada intinya, jika seseorang memenuhi kaidah berbahasa yang baik, seperti kesetiaannya dalam menggunakan bahasanya, mematuhi aturan-aturan dalam berbahasa, dan menjunjung bahasanya, maka dia sudah termasuk pada kategori berbahasa yang baik. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.